Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Terima kasih semuanya. Kalian semua adalah orang baik, ucap bocah kecil itu dengan sukacita. Dia pun mulai menenggelamkan dirinya sendiri dengan makanan. Meskipun perawakannya kecil, tapi nafsu makannya mirip dengan hantu yang sangat lapar. Makanan yang ada di seluruh meja itu ditelan habis oleh bocah kecil ini dalam waktu singkat. Ketika Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong memandang perut bocah yang dalam, serta penampilannya yang puas, mereka semua mengungkapkan senyum puas. Tak satu pun dari mereka menyalahkan bocah itu karena makan terlalu banyak. Sebagai gantinya, mereka semua mendapati bocah itu menggemaskan. Setelah bocah itu selesai makan, dia menyeka mulutnya dan berkata kepada Chu Feng, "Kakak laki-laki, kakak perempuan, kalian semua benar-benar orang baik. Aku tidak bisa makan makanan kamu secara gratis. Aku akan memberi tahu kamu semua tentang situasi di gundukan makam yang sangat terpencil." Semua kekuatan itu telah memasuki tempat itu, ucap si bocil. Apakah mereka benar-benar tidak dapat memperoleh sesuatu? Tanya Chu Feng yang ingin tahu. Sejauh ini, tidak ada dari mereka yang berhasil mendapatkan apapun. Namun sebaliknya, mereka menderita banyak korban, kata bocah lelaki itu. Lalu, apakah kamu tahu seberapa kuat para ahli terkuat yang telah memasuki sisa-sisa itu? Tanya Chu Feng. Saat ini, yang terkuat akan menjadi puncak leluhur marsial, jawab bocah itu dengan lugas, bahkan dia tidak ragu sedikit pun. Terlepas dari ini, apa lagi yang kamu tahu? Coba beritahu kami, kata Chu Feng. Aku juga tahu tentang berita yang hanya sedikit diketahui orang. Yaitu, dua jenius besar di alam biasa 100 perbaikan telah memasuki gundukan makam yang sangat terpencil. Jika mereka berdua bertemu satu sama lain, pertempuran sengit pasti akan terjadi, kata bocah kecil itu. Dua jenius hebat, siapa dua jenius hebat itu? Wang Qiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah Tuan Muda Li Ming. Dia adalah spiritualis dunia jubah abadi bungsu termuda dalam sejarah alam biasa 100 perbaikan. Dia memiliki bakat yang sangat besar, dan dianggap sebagai jenius nomor 1 di 100 Refinements Ordinary Realm. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya ingin membawanya sebagai murid mereka. Namun sayangnya, mereka semua ditolak olehnya. Telah dilaporkan juga, bahkan Golden Crown True Immortal yang sangat terkenal ingin mengambilnya sebagai muridnya, dan sayangnya dia juga ditolak, kata bocah kecil itu. Oh, dia benar-benar luar biasa. Wang Qiang berkata dengan sikap skeptis. Aku telah mendengar tentang Tuan Muda Li Ming sebelumnya. Dia tampaknya memiliki kemampuan yang sebenarnya, kata Chu Feng kepada Wang Qiang. Begitukah? Balas Wang Qiang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Wang Qiang mulai percaya apa yang dikatakan bocah itu. Lalu, siapakah jenius kedua? Tanya Chu Feng kepada bocah itu. Chu Feng hanya pernah mendengar tentang Tuan Muda Li Ming, dan belum pernah mendengar tentang jenius lain di alam biasa 100 penyempurnaan yang sebanding dengan Tuan Muda Li Ming. Itu adalah Hun Lian. Sepertinya tidak banyak orang yang tahu tentang Hun Lian. Jika dibandingkan dengan Tuan Muda Li Ming, Hun Lian ini bahkan lebih misterius. Namun demikian, kekuatan keseluruhannya tidak kalah dengan Tuan Muda Li Ming, dan ia adalah eksistensi setingkat iblis. Telah dilaporkan juga, berdiri di belakang Hun Lian untuk mendukungnya adalah kekuatan yang sangat hebat. Meskipun aku juga tidak tahu nama kekuatan itu, tapi tampaknya kekuatan itu adalah keberadaan yang sangat kuat, yang tidak dikategorikan sebagai kekuatan tingkat 1. Ucap si bocah kecil sambil menurunkan suaranya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Itu dia lakukan, seolah-olah dia takut orang lain akan mendengarnya. Bocah kecil, setelah semua, aku membiarkanmu makan semua makanan lezat ini. Maka dari itu, kamu jangan main-main denganku, kata Zhao Hong. Kakak perempuan, aku tidak mempermainkanmu. Aku mengatakan yang sebenarnya, kata bocah itu dengan sungguh-sungguh. Lupakan saja, lebih baik kamu terus makan, ucap Zhao Hong yang jelas-jelas tidak percaya. Selain itu, ini juga bukan salahnya. Setelah semua, di mata orang-orang dari alam biasa 100 penyempurnaan, 4 kekuatan tingkat 1 sudah menjadi yang terkuat.
Mereka percaya bahwa kekuatan yang bisa melawan kekuatan 4 tingkat tidaklah ada. Namun demikian, Chu Feng di sisi lain memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk anak kecil itu. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tahu bahwa ada kekuatan di alam biasa 100 perbaikan yang mampu melawan 4 kekuatan tingkat 1, dan bahkan mungkin lebih kuat dari kekuatan 4 tingkat 1. Kekuatan itu adalah kekuatan yang telah ada selama bertahun-tahun, tetapi sangat sedikit orang yang tahu. Kekuatan itu adalah Sekte Jiwa Bayi. Selain itu, nama Hun Lian itu relatif aneh. Ini menyebabkan Chu Feng merasa bahwa dia mungkin terkait dengan Sekte Jiwa Bayi. Pria kecil, apakah kamu tahu hal lain? Chu Feng terus bertanya. Meskipun aku tahu banyak hal, tapi tidak banyak dari mereka yang berharga. Kakak, aku tahu kalau kalian semua adalah orang baik. Jadi, aku akan memberi tahu kamu semua tentang rahasia yang mengejutkan yang aku tahu, kata bocah lelaki itu dengan suara rendah. Yo, kamu benar-benar tahu rahasia yang mengejutkan surga. Lalu beritahu kami, apa sebenarnya itu, kata Wang Qiang dengan nada bercanda. Itu sudah jelas, dia tidak mempercayai bocah itu, dan murni hanya mempermainkannya. Sisa Grandmaster Kai Hong dipenuhi dengan jebakan dan mekanisme. Secara praktis, tidak mungkin untuk mendapatkan harta dari sisa-sisanya. Namun demikian, ada 4 jubah yang akan memungkinkan seseorang untuk menghindari semua perangkap dan mekanisme saat memakainya. Bahkan saat memasuki sisa-sisa dengan jubah itu, seseorang tidak akan dapat ditemukan oleh siapapun. Adapun rahasiaku, aku tahu lokasi keempat jubah itu, kata bocah kecil itu dengan bangga. Oh, kalau begitu beritahu kami, di mana jubah ajaib itu? Wang Qiang bertanya. Tunggu, ucap Chu Feng. Sebelum anak kecil itu bisa berbicara, Chu Feng tiba-tiba menghentikannya. Kemudian dengan pikirannya, Chu Feng menutupi lingkungan mereka dengan lapisan kekuatan spiritual. Itu adalah formasi penyembunyian khusus. Ditutupi oleh formasi penyembunyian itu, Chu Feng dan yang lainnya ini tampaknya akan masih mengobrol dengan orang-orang di luar. Namun demikian, apa yang mereka lihat hanya akan menjadi ilusi. Selama formasi penyembunyian ini hadir, Chu Feng dan isi percakapan orang lain tidak akan didengar oleh orang-orang di luar. Saudaraku, apakah kamu terlalu naif? Kamu tidak mungkin berpikir bahwa si kecil ini akan benar-benar mengetahui rahasia yang luar biasa. Ucap Wang Qiang sambil menatap Chu Feng dengan ekspresi heran. Dia tidak pernah mempercayai kata-kata bocah itu, dan hanya mencoba mempermainkannya. Namun demikian, dia tidak pernah berharap bahwa Chu Feng akan benar-benar seserius ini. Namun meski begitu, Chu Feng hanya tersenyum samar pada Wang Qiang. Kemudian, dia melihat kembali ke anak laki-laki itu dan berkata, "Anak kecil, silahkan lanjutkan. Beritahu kami di mana jubah itu disembunyikan," ucap Chu Feng. Pada saat ini, bocah itu mengeluarkan peta dari dadanya. Setelah membuka peta, dia menunjuk 2 tanda pada peta. Dan kemudian dia berkata, "Di sini dan di sini," jawab si bocil. "Hahaha, anak kecil, kamu benar-benar menganggap kita bodoh ya? Bahkan jika kamu ingin menipu seseorang, kamu harusnya lebih tulus. Petamu ini benar-benar terlalu palsu, bahkan gambar aku ketika aku berumur 1 tahun, itu terlihat lebih baik dari ini," ucap Wang Qiang sambil tertawa. Alasan untuk itu adalah karena peta yang diungkapkan bocah itu sangat kasar. Tampaknya itu adalah gambar anak kecil. Namun tepat pada saat ini, mata Zhao Hong segera bersinar. 2 tempat itu tampaknya benar-benar ada. Setelah semua, dibandingkan dengan Chu Feng dan Wang Qiang, dia tahu gundukan makam yang sangat terpencil dengan sangat baik. Tentu saja, aku tidak menipu kalian semua. Lokasi jubah dijaga oleh formasi spiritual. Jika seseorang tidak tahu bagaimana cara mematahkan formasi spiritual itu, bahkan leluhur marsial tidak akan bisa memasuki lokasi itu. Apalagi mendapatkan jubahnya, kata bocah kecil itu. Apa, bahkan leluhur marsial tidak bisa masuk. Terlepas dari apakah yang kamu katakan itu benar atau tidak, bahkan jika itu benar, bagaimana kita harus memasukkan tempat ketika bahkan leluhur marsial tidak bisa? Tanya Wang Qiang sambil menatap anak laki-laki itu dengan ekspresi menghina. Namun demikian, aku tahu metode untuk membatalkan formasi spiritual, kata bocah kecil itu. Metode apa itu? Tanya Chu Feng. Kedua formasi spiritual itu tersembunyi di bawah pohon besar, dan pohon itu terlihat seperti ini.
Ketika anak lelaki kecil itu berbicara, dia mengeluarkan gulungan gambar lain. Gulungan gambar itu sekali lagi tampaknya telah digambar oleh bocah kecil itu. Namun dibandingkan dengan peta, gulir gambar jauh lebih rinci. Paling tidak, orang bisa tahu gambar apa itu. Itu adalah gambar pohon. Itu adalah pohon yang tampaknya tidak istimewa pada pandangan pertama, dan masih tampak tidak istimewa bahkan setelah diperiksa lebih dekat. Jika pohon seperti ini, mereka itu ada di mana-mana, kata Wang Qiang dengan bibir melengkung. Memang benar pohon-pohon seperti ini ada di mana-mana. Namun demikian, di dua lokasi dengan jubah tersembunyi, di sana hanya ada satu pohon seperti itu, kata bocah itu. Lalu, bagaimana kita menembus formasi di bawah pohon itu? Tanya Chu Feng. Ini sangat sederhana. Kamu hanya perlu mengukir simbol di pohon dengan kekuatan formasi itu, balas bocah itu. Ketika bocah itu berbicara, dia mengeluarkan sebuah gulungan lagi. Setelah membuka gulungan itu, ekspresi Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong semuanya berubah. Alasan untuk itu adalah, karena jika dibandingkan dengan peta atau gulungan gambar, isi dari gulungan itu jauh lebih dapat dipercaya. Karena mereka bertiga adalah spiritualis dunia jubah abadi, mereka bisa tahu dengan sekali lirikan bahwa, simbol pada gulungan itu adalah semacam simbol pembentukan formasi. Meskipun itu adalah pembentukan formasi skala kecil, dan yang sangat sederhana di atas itu, ternyata itu masih merupakan pembentukan formasi yang sebenarnya. Kita akan mampu membuka formasi spiritual, yang bahkan leluhur marsial pun tidak dapat memecahkan melalui hanya dengan engraving simbol spirit pembentukan seperti itu. Ucap Wang Qiang sambil tersenyum dengan jijik. Meskipun Wang Qiang juga sangat heran dengan kenyataan bahwa, anak itu telah mengambil simbol pembentukan formasi seperti itu, tetapi bahwa simbol pembentukan formasi itu adalah sesuatu yang dapat dengan mudah diambil oleh spiritualis dunia jubah kerajaan. Itu bukan formasi spiritual yang mendalam. Dengan demikian, Wang Qiang tidak berpikir bahwa simbol pembentukan formasi seperti itu, akan dapat membuka pembentukan formasi yang bahkan tidak bisa dilewati oleh leluhur marsial. Tidak, jika hanya simbol pembentukan formasi itu terukir, itu memang tidak akan ada gunanya. Jadi, apa yang akan aku sampaikan kepada kamu semua, itu akan menjadi aspek penting untuk menghancurkan pembentukan formasi. Kedua simbol ini, harus diukir pada yang saat bersamaan. Selain itu, mereka harus diselesaikan pada saat yang bersamaan, kata bocah lelaki itu dengan sangat serius. Kamu mengatakan bahwa dua simbol pembentukan formasi harus dimulai, dan diselesaikan pada saat yang sama. Tanya Chu Feng. Betul sekali, mereka harus dilakukan secara bersamaan. Kalau tidak, mereka tidak akan efektif, kata bocah lelaki itu. Dalam hal itu, ini berarti bahwa akan ada dua orang yang bekerja secara bersamaan, kata Chu Feng. Chu Feng, kamu tidak bisa benar-benar mempercayai kata-kata anak kecil ini kan? Tanya Wang Qiang sambil menatap Chu Feng dengan heran. Zhao Hong, apa pendapatmu tentang ini? Tanya Chu Feng sambil menatap Zhao Hong. Tidak ada salahnya mencobanya. Bagaimana dengan ini? Kamu pergi ke tempat ini karena lebih dekat, jawab Zhao Hong sambil menunjuk ke lokasi di peta yang lebih dekat ke kedai minuman. Lalu, berapa lama bagimu untuk mencapai tempat itu? Chu Feng menunjuk ke lokasi lain di peta, dan bertanya kepada Zhao Hong. Tempat Chu Feng berencana untuk melanjutkan, itu sangat dekat dengan kedai minuman. Dia akan dapat mencapainya dengan sangat cepat. Namun sayangnya, lokasi lain di peta itu sangat jauh dari sini. Bahkan untuk Zhao Hong, itu akan butuh beberapa saat baginya untuk mencapainya. 4 jam. Aku pasti akan bisa sampai di sana dalam 4 jam. Jadi, tidak apa-apa bagi kita untuk mengatur pembentukan formasi secara bersamaan 4 jam kemudian, kata Zhao Hong. Kita harus menyelesaikan pengaturan formasi secara bersamaan. Ketika kamu tiba, mari gunakan kecepatan ini untuk menggambar simbol pembentukan formasi, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mulai menggambar simbol pembentukan formasi. Segera, dia selesai menggambarnya. Itu bukan masalah, ucap Zhao Hong sambil ingat dengan waktu yang diambil Chu Feng. Lalu, kapan kita pergi? Tanya Chu Feng. Masalah ini seharusnya tidak bisa ditunda, mari kita berangkat segera. Setelah itu, terlepas dari hasilnya, kami akan kembali ke sini untuk bertemu satu sama lain. Suamiku, kamu harus tinggal di sini untuk menjaga anak kecil ini. Jika dia berbohong, aku tidak akan mengampuninya, ucap Zhao Hong.
Setelah Zhao Hong selesai mengatakan kata-kata itu, dia terbang keluar dari kedai minuman. Kalau begitu, aku akan pergi juga, ucap Chu Feng. Setelah Zhao Hong pergi, Chu Feng juga berdiri dan bersiap untuk pergi. Namun tepat pada saat Chu Feng hendak pergi, Wang Qiang meraih bahu Chu Feng dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu benar-benar pergi?" Tanya Wang Qiang. "Apakah ada yang salah?" Balas Chu Feng dengan bingung. Wanita iblis itu memiliki kelengahan. "Kita harus melarikan diri sekarang, ini adalah kesempatan yang luar biasa," kata Wang Qiang. "Momen ini tidak akan membuat perbedaan. Karena kita sudah datang, aku juga ingin mengalami sisa-sisa Grandmaster Kai Hong. Mungkin kita benar-benar bisa mendapatkan keuntungan darinya," kata Chu Feng. "Biarpun itu masalahnya, apakah kamu benar-benar percaya pada apa yang dikatakan teman kecil ini? Kenapa kamu tidak bertanya padanya, di mana dia mendapatkan hal-hal ini?" Wang Qiang bertanya. "Aku benar-benar tidak menipu siapapun," kata bocah kecil itu dengan tegas. "Aku percaya bahwa kamu tidak menipu aku," balas Chu Feng sambil tersenyum ramah pada bocah itu. Dan kemudian dia bertanya, "Lalu, bisakah kamu memberitahuku siapa namamu?" Tanya Chu Feng. "Aku dipanggil Xiao Xi," kata bocah kecil itu. Xiao Xi, Chu Feng memiliki ekspresi termenung. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Namun apa yang ada dalam benaknya, itu segera menyapu pikirannya. Dengan senyum di wajahnya, dia menggosok kepala kecil Xiao Xi dan berkata, "Xiao Xi, temani saudaraku Wang Qiang, dan tetap di sini dengan benar. Aku akan segera kembali," ucap Chu Feng. Xiao Xi mengangguk dengan keras. Dia tampak sangat pintar dan menggemaskan. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ia mulai berjalan menuju pintu keluar kedai. Namun tepat setelah dia mencapai gerbang kedai minuman, dia dihadang oleh sekelompok orang. Itu adalah sekelompok orang yang datang ke kedai untuk beristirahat, dan ada sekitar selusin orang. Mereka semua tampaknya adalah anggota generasi muda. Namun demikian, semua kultivasi mereka juga cukup kuat. Ini terutama berlaku bagi orang yang memimpin kelompok itu, yang merupakan seorang lelaki tampan dengan fitur halus. Kultivasi sebenarnya adalah dari peringkat 7,5 martial ancestor. Selanjutnya jika menilai dari pakaian mereka, mereka harus dari kekuatan yang sama. Agar ada begitu banyak orang kuat dari generasi muda, mereka kemungkinan besar memiliki asal-usul yang cukup besar. Dengan demikian, Chu Feng tanpa sadar melirik token di pinggang mereka. Dari token itu, Chu Feng memperoleh jawabannya, itu adalah Istana Tuan. Istana Tua, coba lihat. Mereka adalah murid dari High Lord's Mansion. Oh surga, bukankah orang yang memimpin kelompok itu adalah murid nomor 1 dari High Lord's Mansion? Ucap kerumunan. Tepat pada saat ini, kedai yang awalnya tenang segera meledak dalam keributan. Bahkan banyak wanita yang hadir mengeluarkan teriakan kegembiraan. Mendengar percakapan dari kerumunan, Chu Feng datang untuk mengetahui asal-usul orang-orang ini. High Lord's Mansion, itu adalah kekuatan terkuat ketiga di antara kekuatan tingkat kedua. Kekuatannya bahkan melampaui Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall. Adapun pria dengan kultivasi peringkat 7,5 martial ancestor, namanya adalah Di Jiushu. Telah dilaporkan, Di Jiushu adalah anggota terkuat dari generasi muda, di antara generasi muda 100 Refinements Ordinary Realm dari kekuatan tingkat 2. Itu terbukti, para murid dari High Lord's Mansion semuanya mendengar diskusi dari kerumunan di kedai, dan melihat tatapan hormat mereka ketika mereka semua mengungkapkan ekspresi yang sangat bangga. Tiba-tiba saja, seorang pria dari High Lord's Mansion menunjuk ke arah Chu Feng dan berteriak. "Apa yang kamu lihat? Tidak bisakah kamu melihat bahwa kamu memblokir jalan? Kenapa kamu diam saja?" tegur seseorang. Sikapnya sangat arogan dan agresif, dan seolah-olah dia sedang memaki pengemis. Dia benar-benar mengabaikan Chu Feng. Berdasarkan sikap Chu Feng, dia pasti tidak akan menyerah pada seseorang yang berani berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Dia pasti akan memberi mereka pelajaran. Namun demikian, itu dulu dan sekarang. Karena Chu Feng memiliki sesuatu yang harus dia lakukan, dia tidak ingin memprovokasi orang-orang ini, dan membawa perhatian pada dirinya sendiri. Selain itu, mereka adalah murid dari High Lord's Mansion. Selanjutnya, setelah mengetahui bahwa nama pria yang memimpin kelompok itu adalah Di Jiushu, Chu Feng merasakan semacam takdir. Karena bagaimanapun, Provinsi Sembilan Benua adalah tempat yang paling diingat oleh Chu Feng.
Dengan demikian, Chu Feng tidak repot-repot melakukan hal lain. Sebagai gantinya, dia tersenyum dan minggir, lalu menciptakan jalan untuk grup yang masuk. Meskipun Chu Feng telah pindah ke samping, para murid dari High Lord's Mansion masih tidak mengungkapkan sedikit pun niat baik terhadap Chu Feng. Dan bahkan, mereka mulai lebih memandang rendah Chu Feng. Tatapan mereka tampaknya mengejek Chu Feng. Seolah-olah mereka telah memenangkan pertempuran virtual ini, dan akan menggunakan tatapan mereka untuk mempermalukan lawan mereka. Adapun Chu Feng, dia tidak peduli tentang tatapan mengejek semacam itu sama sekali. Dia bertindak seolah-olah dia tidak melihat mereka. Setelah orang-orang itu berjalan ke bar, Chu Feng pun keluar dari bar. Dia melonjak ke udara, dan mulai terbang menuju gundukan makam yang sangat tak bertanda. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.